tekan otot ini, kita tekan, cuma kita tekan ini, kita tarik ke arah kanan. Searah jarum jam apa itu, Pak? Ini cuma ditekan, ini sudah kena otot perut ya. Ya, ini otot perut cuma kita tekan di dalam, saya cuma begini. Goyang-goyang. Ya, kita tekan. Ini coba nanti kalau memungkinkan kita sentuh ini yang jauh-jauh biar kita tekan dari bawah sampai pok di sini, Mbak. Sampai pok di dalam di sini. Ini bisa 2 menit, 3 menit atau secukupnya, atau terkadang bisa lama. Tergantung kekakuan otot. Paling lama 15 menit. Yo, sebenarnya 3 menit harus sudah selesai. 3 menit. Karena mungkin ototnya terlalu kaku, maka sampai nanti akan bisa membedakan otot perut seseorang itu bermasalah bila sudah mencapai 5 sampai 10 orang. Tidak sama semua ototnya. Ada yang membesar seperti tangan, ada yang benjol di sini, ada yang benjol di bawah, ada yang benjol di sini. Itu karena saya sudah menyentuh, tidak bisa dihitung. Itu ternyata nanti punya efek sendiri-sendiri. Kalau mentol di bawah, kalau orang perawan pasti dilepen ini. Dilepen, maninya encer, itu keputihan gitu. Nah, keterangannya sepanjang itu loh ternyata. Intinya kita kontrol, kita kontrol dulu otot ini. Kalau ada benjol dihajar saja. Oh, dihancurkan ya? Kurang dalamnya berapa ya? Harus mengenai otot sudah. Saya kemarin juga menemukan di sini sudah benjol 1 telur. Itu orangnya pat gitu. Itu makanya kan tidak pernah melenturkan otot perut. Makanya kalau orang tertawa terlalu sangat itu ini bisa langsung besar, Pak. Akhirnya bisa itu. Tegang. Nah itu. Udah langsung saja saya cakta praktek. Nanti keterangannya panjang sekali, Pak. Ini yang biasa saya lakukan. Ini harus begini. Saya kalau begini Ngongkok nih. perut saya sakit sendiri. Turun balik lagi berarti ya? Kemudian saya maunya mengontrol di dalam sini ada merongkol enggak, cuma itu loh intinya. Di dalam sini di area pankreas ada merongkol enggak, cuma itu loh. Terus sebelum ke situ saya harus melakukan pelonggaran, Pak. Cuma beginilah. Teknis ini nanti bisa berkembang dengan sendirinya. Ini teknis yang ya biasa terlaku saja ya. Di sini coba dicari yang kaku-kaku, cuma ditekan, digoyang-goyang begini. Terkadang di bawah sini, kadang di samping sini. Oh, berarti yang untuk goyang itu dari tengah ya? Ini Pak, ini kuat. Ini. 2, 3. Jangan begini, enggak kuat. Sakit turun enggak kuat. Jadi miring. Nanti saya akan ceritakan yang terparah nanti apabila di langit-langit ini ada benjolan begini. Ini paling parah. Jadi nanti dikontrol ada benjol nggak di sini. Nanti pankreasnya pasti kena ya. Pankreasnya. Nyampe berarti Pak ya? Ya, itu pasti mengganggu ulu hati, empedu dan katup. Jadi empedu, ulu hati, katup, Pak. Jadi bawahnya saluran pernapasan dia tidak punya ruangan. Jadi kalau pijat itu sederhana nih. Di sini ada organ yang namanya ulu hati, empedu, katup, Pak. Ketika di sini ada merongkol, dia terganggu kerjanya. Sesak napas, itu HB pasti turun HB. Nanti kakinya hitam kisut itu. Ya ternyata pijat itu cukup mencari merongkol di sini. Ketika ada merongkol di sini dan punya efek kemana-mana, nanti efeknya banyak. Sariawan itu modulnya ada ya, sariawan, radang tenggorokan, makan pahit, makan sedikit, itu balik itu semua itu.
lakukan pelonggaran secukupnya, bisa 2 menit, bisa 3 menit. Kenapa harus digetar? Kenapa harus digetar ya? Bayangkan saya datang-datang begini, saya sama rasakan. Dia pasti kaget. Makanya harus digetar gini, Mas. Jadi pama datang-datang kita mak jilep gini, orangnya pada deyes. Nanti coba kita pahami apa ada usus buntu itu. Kalau menurut ilmu pijat tidak ada. Saya sudah sering menangani orang ditulis usus buntu di sini, ternyata nanti otot ini dia kerak di sini. Rasanya masih kemeng perih gitu. Ini kayaknya runyi, nah, sebenarnya sederhana sekali. Ini tadi pertama lunturkan ini sampai pok dalam, nah, kemudian melonggarkan. Kalau ketemu merongkol coba digetar sampai ditarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Kalau sudah sini saya kontrol di sini ya. Otot ini tadi juga harus kita tarik ke bawah. Ini dari bawah begini ya. Ini yang otot perut Pak ya? Ya, otot perut kita tarik ke bawah sebab otot perut bisa benjol di sini, Mbak. Nanti yang membuat mual yaitu mual. Nah, ini caranya di bawah iga ini salah. Ini kalau kita teruskan bisa patah ini. Harus turun 3 jari. Nah, harus turun 3 jari, kita kembalikan ke dalam. Kita cari merongkolnya. Ya. Kalau merongkolnya besar tidak boleh dipaksa, diulang-ulang saja. Ya. Jangan langsung Selesai. ini namanya langsung ini. Ini sebab orangnya sering diturunkan, enggak apa-apa. Kalau enggak belum pernah di sini biasanya keras sekali. Itu biasanya malah mual. Malah geliang itu. Nanti ada geliang itu. Maka harus tahu betul. Ini sana. Jadi turun. Gini kan. Coba kita kontrol di ini otot perut ini benjol enggaknya. Ini salah, berarti ini di dalam kita getar begini, terus kita tarik. Ini sedalam apapun boleh, sampai notok betul. Pada dapat nunduk. Kita yang nggak kuat. Ini orang ini kesimpulannya tidak ada masalah. Kemudian agak ke sini, tengah sini kita tarik. Kita kontrol di sini ada merongkol enggak. Saya di dalam cuma begini lah. Cuma begini, nanti kita tarik di Getar. di sini. Ini gerakannya begini nih, dia mual, Pak. Coba di samping sini kita kontrol ada merongkol enggak di atas. Ini intinya nanti kita mengontrol di sini ada merongkol, ada kaku enggak, kita getar saja, Mbak. Sedangkan yang di dalam kita getar, kita tarik ke bawah. Cuma begitu. Jadi membuat ruangan di area pankreas. Ketika di sini tidak ada gangguan sama sekali, itu namanya kalau ilmu Jawa andos. Wetenge andos ya, Mbak. Ada ruangannya, berarti sesuai sabda Rasulullah perut itu dibagi 3 ya, sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga udara. Di sini harus ruangan. Kalau di sini sudah dipenuhi makanan, tunggu saja. Makan maunya kenyang terus, nanti yang rusak pasti organ ini. Itulah rahasianya Rasulullah, makan tidak boleh kenyang-kenyang. Makan tidak boleh kenyang. Kalau kita tidak kenyang, pasti kekenyangan. Ini di bawah juga bisa. Duduk di bawah juga